Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Hari ini ada kongres ke-1 Laskar Sabilillah di Buntet. Kalau menurut saya ini tesis nasab Kiai Imad ini semakin angker. Karena apa? Tesis ini juga ibaratnya bahkan gerakannya direstui banyak kiai, terutama kiai-kiai sepuh. Walau misalkan banyak yang tidak terlihat, tapi sudah banyak ditembusi dan mereka tuh setuju perjuangan Laskar Sabilillah. Lalu apakah nanti menjadi perang? Tidaklah. Kalau misalkan yang di sebelah sana itu misalkan oknum-oknum yang jahat melakukan aksi secara fisik, nah tentu akan dibalas gitu loh. Jika mereka tidak, ya saya yakin tidak, karena orang-orang Laskar Sabilillah ini orang yang sangat-sangat NKRI. Kalau saya analisa nanti tuh akan apa ya, penyelesaiannya tuh berbeda-beda. Contoh soal makam itu beda, klaim sejarah itu beda, lalu soal nasab itu beda. Kalau soal nasab itu mungkin nanti selesai clear mengarahnya jika Rabithah Alawiyah oke gitu. Nah itu akan selesai, dan itu kemungkinan di sidang juga bisa, atau bisa dibilang salah satu ada yang benar-benar mau apa adanya, jujur, selesai. Di soal makam, soal klaim sejarah juga sama. Dan ini lebih enak, lebih pas jika bisa dibilang tokoh-tokoh utamanya ketemu, dan saya yakin mereka kalau ketemu ya damai-damai saja gitu loh. Yang mengotori, yang membuat hal-hal yang gak enak itu kan orang-orang yang bisa dibilang tanda kutip dia jahat, persekusi, lalu menyuruh orang-orang yang tidak tahu apa-apa dijadikan alat, kayak antek-antek seperti itu loh. Dan nanti ini saya duga ini juga pasti akan selesai dengan sendirinya. Tapi itu tadi, kalau kelompok yang disabilillah soal nasab atau soal makam itu ibaratnya itu sekali gigi maju dia tidak akan mundur. Buat kendaraan udah nggak akan pernah mundur jika tidak ada keterbukaan dari seberang sana. Dia tetap akan maju. Dan yang paling baik itu bisa dibilang ada yang komentar tuh apa ya tadi ya, oh harus dengan kekerasan. Jangan, ini sesama anak bangsa. Kekerasan tuh hitungannya tuh belakangan. Jika misalkan mereka dulu yang mulai gitu, itu bisa gitu loh, bisa terjadi. Dan itu enggak, sesungguhnya tidak pilihan itu. Kalau yang memulai lah itu yang jahat gitu loh. Dan misalkan sampai terjadi, yaitu nanti ini sudah zamannya modern. Yang paling menakutkan sesungguhnya itu jika Laskar Sabilillah ini mengembar-ngemborkan soal pribumi. Udah susah ada lawannya itu. Jika misalkan pribumi ini diangkat gitu, itu tadi, ini nanti akan paling tidak itu akan selesai di antara tokohnya. Oh, yang berhubungan dengan makam ini siapa, pertemukan klop, clear, ada maaf, ada saling mengerti, itu udah selesai saya yakin. Intinya apa? Ego itu lah, ego. Kalau mementingkan kepentingan ego ya saya yakin enggak sampai mementingkan ego tuh, saya yakin enggak. Karena apa? Soal makam misalkan, ini bisa dibilang sama-sama orang yang sangat NKRI. Walau mungkin di sebelah sana ada beberapa oknum yang nggak tahu ya, entah ini dia sengaja ke situ atau sengaja ikut ngompori juga saya nggak tahu. Lalu soal sejarah clear di website MUI saja jelas membantahkan, jelas. Kalau soal nasab itu tadi,
ditunggu ketersediaan waktunya Robitoh Alawiyah. Kayak di luar negeri lah, di luar negeri itu kan sesungguhnya juga soal nasab sudah lama, udah usang gitu loh. Dan di sana makanya tidak ada sebutan Habib apa tuh, nggak ada, bisa dibilang begitu. Ya nanti lama-lama entah misalkan Robitohnya menyambut atau tidak, karena surat undangan macam-macam itu sudah sampai sana, tapi juga nggak direspon gitu. Itu nanti narasi edukasi itu akan jalan terus, dan akhirnya akan menjadi seperti di luar negeri. Ibaratnya apa, orang yang ngaku keturunan Nabi ya hanya orang yang sudah terverifikasi jelas lewat tes DNA, lewat manuskrip dan sebagainya, dan orang akan malu gitu loh. Sama ya di luar negeri kan, makanya jarang di luar negeri itu ada orang yang ngaku keturunan Nabi, yang jarang. Dan nanti Indonesia akan sama seperti di luar negeri di banyak negara, sama. Dan akan kembali lagi kalau penyebutan Sayyid Syarif ya itu gitu loh, itu yang keturunan Nabi gitu. Yaitu tadi jaringan udah membesar. Bahkan ada yang kapan ya ketemu dengan salah satu tokoh BPN itu ada. Cuman memang menggunakan cara yang lebih enak, menggunakan cara yang lebih bagus lah gitu loh. Karena kayak apapun masih sesama anak bangsa gitu. Ini misalkan posisinya dibalik, misalkan yang mayoritas tuh mereka dabres gitu loh. Karena yang mayoritas di Indonesia ini orang yang cinta NKRI, makanya landai pelan-pelan. Karena apa? Lebih mementingkan kepentingan kemaslahatan umat. Makanya edukasi ini jalan terus gitu loh. Nanti orang akan paham, oh ternyata gitu loh. Jadi nggak usah risau. Selamat siang. Dulu Mbak Abbas mengatakan pada waktu Mbak Abbas masih gesang, masih hidup, Mbak Abbas itu mengatakan nanti cucu saya harus ada yang namanya Muhammad Abbas, dan dipanggilnya Abbas. Akhirnya semua cucunya dikasih nama, tapi kata Abah saya banyak yang sakit. Akhirnya tanda tanya. Begitu saya lahir, Mbak Mustahdi itu lagi sholat duha, dia ketiduran, Mbak Abbas datang. Kata Mbak Abbas mengatakan, Ahmad itu kacung, dikasih nama itu kacung, Muhammad Abbas, panggilnya Abbas dan yang lainnya, cepat kasih tahu Fuad nih. Akhirnya Mbak Mustahdi kaget, bangun langsung lari ke Abah Fuad. Saya pada waktu itu sudah diberi nama Muhammad bin Liyakhshi, diambil daripada ilmu falak ya. Ilmu falak itu ada kan apa namanya, tanggal lahir itu, tahun lahir itu kan ada bisa membentuk huruf. Bin Liyakhshi, kata Mbak Ahmad Mustahdi, ini anak harus dikasih nama Muhammad Abbas, ini harus, karena ini titipan amanat dari Mbak Abbas. Ada apa Mbak? Nggak tahu, pokoknya nanti insya Allah ada hikmahnya. Sejak itu saya namanya disambung Muhammad Abbas bin Liyakhshi. Ketika saya diberitahu seperti itu, saya jadi bingung, ini maksudnya Mbak Abbas itu apa? Apa ini? Ada apa? Tapi saya yakin pasti ada apa-apa, karena terasa juga. Begitu perjalanan saya ngaji, barangkali ngaji, enggak juga, karena Abah Fuad juga ngaji. Saya buat pondok, yang lain juga buat pondok. Saya buat manakiban, yang datang manakiban setiap malam Jumat ribuan orang. Oh, tapi yang lain juga bisa manakiban. Saya masih tanda tanya apa? Mohon maaf, bukan berapa nih tahaddusan bi nikmatillah. Kalau orang dibuntet dan benda kerap ini kadang-kadang punya darah. Kalau darahnya, kalau bahasa spiritualnya itu adalah darah hikmah. Darah hikmah, kalau bahasa lokalnya darah dukun gitulah. Dukun syar'i gitu. Jadi itu ilmu model begitu datang sendiri tanpa belajar. Itu mungkin salah satu keistimewaannya buntet pesantren dan benda kerap. Saya nggak pernah belajar ilmu hikmah. Bahkan saya mengatakan bahwasanya sampean ini jangan, kalau lagi belajar nggak boleh belajar ilmu hikmah, nantinya otaknya dedel. Tapi subhanallah, begitu saya 40 tahun ternyata alhamdulillah itu datang dengan sendirinya. Saya nggak tahu dari mana ya, kalau diciptakan nggak masuk akal, nanti dikiranya saya madhab Ba'alwi juga, nanti nggak mau saya. Nggak mau cerita saya nanti kata ke Imad nih siapa sudah kerasukan Ba'alwi nih. Saya nggak mau seperti itu, karena itu nggak masuk akal. Saudara-saudara sekalian, tapi saya mengatakan enggak itu juga. Karena apa? Yang lain juga mungkin masalah hikmah
itu juga mungkin semua bisa. Pas ceritanya ada isu-isu masalah nasab, saya ini seperti dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya telepon ke Iman, saya telepon ke Nur Fadil, saya telepon juga Ustadz Tori, saya telepon ke Salim waktu itu. Udah panjenengan sini, setelah Banten kumpul aja di Buntet sini. Akhirnya semua kumpul di Buntet sini. Begitu di Buntet ada kemudian mewawancarai saya tentang masalah yang berkaitan dengan nasab. Saya di situ langsung lisan saya menyebut insya Allah akan berdiri Laskar Sabilillah, singkatan daripada waliullah. Insya Allah itu lisan ini secara badihi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada masalah kasus pemalsuan makam, masalah ba'alib mencuat. Kemudian ada para ulama, para kiai merapat kepada saya, ingin saya ada di depan. Saya baru paham, oh ini maksudnya Mbak Abbas ini. Dulu beliau itu memimpin Laskar Hizbullah, tapi karena beliau sudah tidak ada, sudah menghadap di haribaan Allah, ini mungkin beliau menginginkan cucunya untuk memimpin Laskar Sabilillah di Indonesia ini. Maka akhirnya saya terima, saya pijakannya kuat. Saya bilang dengan catatan pegang kebenaran. Siapapun di antara anda yang megang kebatilan, kepentingan pribadi masing-masing, saya yakin akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai dalam perjuangan ini mementingkan pribadi masing-masing. Tetap tawajuh kepada Allah. Kenapa? Karena kami, yaitu adalah anak cucunya Mbak Abbas, anak cucunya Sunan Gunung Jati, memegang erat Thariqah Syattoriyah. Dan Thariqah Syattoriyah salah satu syaratnya adalah apa? Tidak boleh benci kepada orang. Tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh husnudzon kepada orang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, makanya saya bilang mengatakan nih orang-orang mau nggak ikut sama saya? Kalau mau ikut saya silakan, tapi kalau nggak ikut saya keluar. Tapi kalau semua ikut saya harus berani memegang kebenaran. Kalau anda masih tetap dalam pengen kebakilan dan mancal-menceng, nggak usah ikut sama saya sampai. Ada kemarin kira-kira 3 minggu kemarin saya kedatangan orang yang tidak tahu masalah nasab. Tiba-tiba datang ke sini perempuan itu dari Kanoman. Dia datang ke sini karena sudah 3 kali mimpi bertemu dengan Syarif Hidayatullah, suruh datang ke sini ke saya. Akhirnya beliau datang dengan suaminya juga cerita sambil berbismillah. Ini Gus ada apaan sih Gus? Nggak ada apa-apa. Saya bilang gimana sih? Ini kok Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu mimpi nemuin saya 3 kali Gus. Jadi saya takut, makanya saya itu mencari rumahnya sampean di sini. Saya kan tahu namanya aja panjenengan kan sampai tuh, walaupun masih saudara di Kanoman. Akhirnya beliau datang ke sini sambil bicara sambil bibirnya bergetar. Gus, Syarif Hidayatullah itu memanggil sampean. Tolong nok, kalau orang Cirebon kalau panggil perempuan nok ya, neng lagi. Nok tolong segera sampaikan sama Abbas di Buntet segera itu nasabnya ulama cepet diberesin karena ada yang rusak. Cepet diberesin itu karena ada yang rusak. Itu 3 kali mimpinya seperti itu. Demi Allah, demi Rasulullah Gus, saya berani sumpah Quran. Itu ada apa Gus? Saya bilang udah nggak ada apa-apa, biasalah perjuangan wali songo. Nanti saya